pertemuan ini kita akan membahas pembahasan yang insya Allah berkelanjutan. Pembahasan yang akan kita kaji, kita nukilkan dari satu risalah singkat namun insya Allah berfaedah sangat besar untuk kita semua. Ada risalah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid, yakni pembahasan seputar tentang keikhlasan. Ini kita ambilkan dari silsilah A'malil Qulub karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi nanti pembahasan kita pada kajian subuh di masjid ini insya Allah akan membahas pembahasan tentang keikhlasan, keutamaan dari keikhlasan, kemudian ahamiyat, ya, urgensi atau pentingnya keikhlasan, faidah-faidahnya, kemudian contoh dari keikhlasan, dan juga segala sesuatu yang bisa merusak keikhlasan, disertai nanti ada kisah-kisah tentang orang-orang yang salih, orang-orang yang mempraktekkan keikhlasan di dalam hidup dan kehidupannya. Baik para jamaah, kenapa kita pilihkan pembahasan ini? Karena memang dalam hidup kita yang terberat di dalam menjalankan syariat itu adalah ikhlasnya. Ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah hati. Kalau ibadah fisik, ibadah badan, ibadah harta, atau ibadah apapun yang nampak kasat mata, tentu tidak sesulit ibadah hati. Kenapa? Karena ternyata orang-orang munafik saja bisa, begitu ya. Kalau urusan sholat, orang munafik bisa. Urusan jihad, orang munafik juga ternyata bisa. Urusan hal-hal yang sifatnya zahir ternyata bisa dilakukan oleh orang-orang yang ternyata aslinya mereka itu bukan muslim. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, tentu hidup ini harus terfokus kepada bagaimana kita membenahi batin kita, bagaimana kita membenahi hati kita ini, bagaimana kita meningkatkan kualitas keikhlasan kita di dalam menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah kita semangat ya di dalam memperbaiki kualitas amal zahir. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi titik pijakan kita. Kenapa kita membahas pembahasan ini? Karena ternyata dalam hidup ini yang paling berat itu ikhlas. Ceramah itu yang paling sulit bukan materinya, tapi bagaimana memasang hati yang ikhlas. Belajar duduk di majelis taklim itu bukan sekedar hadirnya, tapi yang berat itu bagaimana kita hadir dengan menghadirkan keikhlasan hati. Salat, sedekah, zakat, haji, demikian seterusnya. Yang berat itu adalah menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita ini di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di pertemuan perdana ini izinkan kami membacakan beberapa kalam hikmah dari para ulama kita yang menggambarkan betapa beratnya menjalani keikhlasan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membenarkan seorang hamba yang cinta dengan syuhrah. Syuhrah itu para jamaah yang dirahmati Allah, ya kita mengenal ada istilah masyhur. Masyhur itu berarti populer, terkenal. Kalau syuhrah berarti rasa ingin menjadi orang yang terkenal, tampil beda dari orang lain,
pengen menjadi sorotan ya orang lain. Nah, kata Ibrahim bin Adham, Allah tidak akan membenarkan seorang hamba yang punya sifat syuhrah seperti ini. Berpakaian pengen tampil beda, berpenampilan pengen tampil beda, berbicara pengen tampil beda, apapun ya dari syuhrah. Karena ternyata syuhrah ini para jamaah yang dirahmati Allah menggiurkan bagi manusia. Ada orang itu berdrama ya, men-setting satu kejadian tertentu karena ternyata intinya ingin dikenal, supaya dia viral, supaya dia populer. Ya, kalau dalam pepatah bahasa Arab, bul zamzam tu'raf. Kalau engkau ingin menjadi orang yang populer, terkenal dalam waktu sekejap, kencingi itu sumur Zamzam. Ya, dalam waktu yang sangat singkat Anda menjadi orang yang terkenal. Nah, orang-orang di zaman ini para jamaah yang sudah mulai rusak keikhlasannya begitu model. Ya, datangkan wartawan, ya datangkan orang-orang, kemudian membuat satu drama tertentu, bikin satu peristiwa, satu kejadian, ya untuk kemudian menjadi viral, menjadi terkenal, dan ternyata itu semua settingan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Nah, ini yang disebut dengan syuhrah. Ya, pengen terkenal di kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membenarkan orang yang seperti itu. Kemudian sebagian ulama kita juga mengatakan, hendaknya seorang alim itu berkata-kata dengan niat dan tujuan yang baik. Ini orang-orang yang berilmu. Jika perkataannya mengagumkan dirinya, hendaklah dia diam. Dan jika diam itu mengagumkan dirinya, hendaklah dia berbicara. Jika takut dipuji, hendaknya dia diam. Dan janganlah dia merasa bosan untuk mengintrospeksi dirinya sendiri. Hawa nafsu itu menyenangi kemunculannya dan sanjungan manusia. Barakallahu fikum. Dan memang demikian, yang paling rawan untuk tidak ikhlas itu ya orang yang sering tampil di depan, begitu ya. Orang yang sering tampil di depan. Kenapa? Karena ya banyak godaannya, banyak fitnahnya, banyak hal-hal yang kemudian jika tidak hati-hati dia akan terperosok ke dalam perkara yang menjauhkan dirinya dari keikhlasan. Sahal bin Abdullah ketika ditanya apa yang paling berat bagi jiwa, maka beliau menjawab, yang paling berat bagi jiwa itu adalah ikhlas. Kenapa? Karena jiwa kita, nafsu kita ini tidak memiliki jatah apapun dari keikhlasan. Maksudnya apa ini? Para jamaah yang dirahmati Allah, dikala ikhlas itu ada, maka kita akan melupakan jatah daripada nafsu kita. Nah, ini beratnya keikhlasan. Jiwa kita ini nggak dapat jatah apa-apa. Kenapa? Karena semuanya dipersembahkan hanya untuk Allah. Lillah fillah wa billah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu kita, jiwa kita nggak dapat jatah apapun. Tidak sanjungan, tidak apresiasi, tidak balasan dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dipersembahkan hanya untuk Allah. Ya, sedangkan jiwa manusia itu para jamaah, ini kalau kita bicara hawa nafsu ya. Kalau kita bicara hawa nafsu, nafsu kita ini selalu menyeret kita kepada apa? Kalau melakukan sesuatu itu pengen dilihat sama orang. Ini loh jasa saya. Ini loh kiprah saya. Ini loh perjuangan pengorbanan saya. Kamu tuh harusnya tahu, harusnya sadar. Itu kalau mau nurutin hawa nafsu. Pengennya serba dilihat sama orang. Apalagi zaman sekarang, para jamaah yang dirahmati Allah. Zaman teknologi yang serba canggih, gitu ya. Orang haji tapi sibuknya selfie, begitu. Ayo OTW Jakarta, OTW Jeddah, OTW Madinah, semuanya OTW, begitu. Sedang tawaf saja, live streaming, masya Allah. Ya. Taib, kita tidak mengatakan orang-orang seperti itu tidak ikhlas, tidak. Tapi kondisi seperti ini rawan. Ini tidak dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, para jamaah. Tidak dilakukan. Orang dahulu, coba orang-orang tua kita, para jamaah.
Saya pernah ketemu orang, Pak, Masya Allah. Si bapak itu mungkin sekarang usianya 50 tahun. Itu cerita, Ustadz, saya lahir di atas kapal. Di atas lautan. Kok bisa? Iya, dulu orang tua saya haji. Jadi hajinya pakai kapal laut. Lahirnya di kapal laut, karena perjalanan di laut mungkin 1 bulanan. Orang tua dulu, Masya Allah, berangkat haji itu betul-betul antara hidup dan mati. Boro-boro selfie para jamaah. Zaman sekarang, Masya Allah, godaan-godaan untuk orang itu tidak ikhlas, itu begitu besar. Dikit-dikit pasang status, dikit-dikit pasang status. Saya sedang ini, saya sedang itu. Yang repot, Pak, ada orang selfie ketika rokaat kedua sholat duha. Kok bisa-bisanya? Begitu ya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka jiwa kita ini nggak dapat jatah apa-apa dari ikhlas. Ini yang berat. Karena nafsu selalu ingin dilihat sama orang. Nafsu kita ini kalau dituruti pengennya dilihat sama orang. Pengennya diapresiasi sama orang. Untuk selanjutnya pengennya nafsu kita itu selalu dipuji, disanjung-sanjung. Begitu. Gitu ya. Pengennya kalau ceramah jamaahnya itu antusias, nggak ada yang ngantuk. Kan begitu, Pak. Kalau ngikutin hawa nafsu, begitu. Pengennya kalau taklim itu jamaahnya membludak banyak, begitu ya. Kalau bisa sampai keluar sana. Itu kalau mau nurutin hawa nafsu. Sehingga ketika jamaahnya sedikit berpengaruh, males saya ngaji di sana. Jamaahnya cuma segelintir orang, akhirnya ditinggalkan. Ya. Belum lagi godaan dunianya, godaan dunianya. Ada orang mentarif 1 jam, kalau antum undang saya sekian-sekian. Ya, tiket pesawat harus ini, hotel harus bintang 5 dan lain sebagainya. Fasilitas harus serba mewah. Ini luar biasa para jamaah yang dirahmati Allah. Keikhlasan kita ini diuji. Keikhlasan kita ini diuji. Apa yang ada di benak kita di saat kita melakukan kebaikan? Apakah Allah Azza wa Jalla dengan kemahabesarannya, kemahaagungannya, ataukah kemudian yang kita ingat itu justru adalah perkara-perkara duniawi? Nah, di sini beratnya ikhlas. Karena kita melawan hawa nafsu yang selalu menyeret kita untuk jauh dari yang namanya keikhlasan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sufyan berkata rahimahullahu taala, aku tidak pernah menangani sesuatu ma'alaztu syai'an asyadda min niyati. Tidak pernah aku menangani, mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Kenapa demikian? Li'annahu yataqallab alayya. Karena niat itu ternyata bolak-balik. Niat itu selalu berbolak-balik. Jika seseorang berkehendak untuk menundukkan nafsunya, maka dia akan mendapatkannya berbolak-balik. Dia tidak tahu apakah dia dalam keadaan ikhlas ataukah dia dalam keadaan riya. Ini menyampaikan ilmu ikhlas saja belum tentu ikhlas, Pak. Kalau orang tidak mampu memanage hatinya. Orang yang katanya pakar di dalam bidang akidah, kemudian bisa menjelaskan tentang seluk-beluk dari keikhlasan, belum tentu ikhlas. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang mengerti apakah kita ikhlas ataukah tidak. Bayangkan para jamaah, kenapa ini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala sampai menyatakan ini paling berat, nanganin niat itu paling berat. Kenapa? Karena niat itu tempatnya di mana? Niat tempatnya di mana, Pak? Di hati, ya kan? Niat itu tempatnya di hati. Sedangkan sifat hati itu yataqallab. Kenapa hati disebut qalbun? Karena dia punya karakter, punya sifat yataqallab. Yataqallab itu mudah sekali bolak-balik. Bukan jantung hatinya yang kemudian bolak-balik, bukan. Ini sifatnya maknawiyah. Hati kita itu gampang sekali bolak-balik. Gampang sekali bolak-balik. Nah, bayangkan para jamaah, kita harus ajak, panceg, konsisten, istiqomah di atas keikhlasan
pada media yang sifatnya bolak-balik. Berat tidak ini Pak? Berat tidak? Kalau ada satu permainan nih, permainan ketangkasan, kita harus kokoh berdiri di satu media yang dibolak-balikan. Berat nggak? Berat. Apa permainan apa itu yang orang naik di atas binatang, kemudian binatangnya berontak ke sana kemari, dia harus kokoh di situ. Nah, ini kan berat, pekerjaan berat. Nah, begitu gambaran keikhlasan. Kita harus ajak ya di satu media yang sifatnya bolak-balik. Ya. Barakallahu fikum. Ini kan perasaan kita tuh ada di hati gitu ya. Coba perasaan kita sering bolak-balik nggak Pak? Sering kan? Sering bolak-balik. Dengan suasana yang berubah saja, itu sudah mulai berubah itu. Lagi keluar dari rumah, kondisinya tidak hujan. Di tengah jalan hujan, berubah nggak ini? Berubah nggak hati kita Pak? Banyak yang berubah. Akhirnya dicaci maki itu hujan itu. Tadinya anteng-anteng aja. Hati kita itu anteng-anteng aja. Kenapa ketika di tengah jalan gebret turun hujan, kok jadi berubah? Hujan lagi, hujan lagi. Padahal ini mau ketemu rekan bisnis. Akhirnya ngegerutu, akhirnya ngedumel, akhirnya mangkel, jengkel, kecewa. Kenapa turun hujan? Hujan dicaci maki. Begitu kan? Itu hati manusia. Seorang istri ketika suaminya gajian tanggal muda, beda nggak Pak suasananya? Lengket terus. Biasa Bi, ya tanggal muda, senyum-senyum, lengket gitu. Kalau sudah tanggal tua Pak, berubah suasananya. Berubah, itu hati manusia. Bisa berubah dalam waktu yang singkat. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita duduk anteng-anteng saja. Coba kalau tiba-tiba mati lampu, berubah nggak Pak? Berubah tidak? Berubah. PLN ini mati lagi. Berubah itu. Dalam waktu sekejap. Maka bagaimana ini? Bagaimana dikatakan mudah untuk kita bisa kokoh di satu media yang sifatnya bolak-balik? Berat ini Pak. Berat. Ada orang mungkin di rakaat pertama bisa panceg, ngingat Allah, zikir kepada Allah. Di dalam sholatnya yang dia ingat hanya Allah. Belum tentu itu ada di rakaat kedua. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kata Sufyan rahimahullahu ta'ala, tidak ada yang berat untuk aku tangani melebihi beratnya menangani niatku sendiri. Karena dia gampang sekali bolak-balik. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ibn Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, pelajarilah niat, karena niat itu lebih berat daripada amal. Pelajari tentang niat, karena niat itu lebih berat daripada amal. Kalau amal tadi ya, orang-orang munafik yang tidak punya iman di dalam hatinya, ternyata mereka bisa mengerjakan. Ya begitu. Orang-orang di luar Islam Pak, sudah banyak yang mulai disunat. Padahal sunat itu sunnah fitrah dalam ajaran Islam. Tapi dipraktekkan tuh sama mereka. Ada teman posting, Masya Allah, beliau sedang membekam orang Nasrani. Orang Nasrani pakai pengobatan bekam. Bekam itu salah satu di antara pengobatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekedar praktek amaliyahnya, ternyata orang-orang yang tidak punya iman pun bisa. Maka dengan demikian para jamaah, niat ini para jamaah yang dirahmati Allah, yang lebih berat daripada amal. Yang berat di dalam sholat itu bukan tata cara praktek sholatnya, tapi yang berat itu menjaga niatnya. Begitu kan? Yang berat dalam belajar, yang berat dalam ibadah haji, ibadah puasa, yang berat dalam infak dan sedekah, ya bukan prakteknya,
tapi adalah bagaimana menjaga kualitas niatnya. Karena tidak mungkin ya ada syariat Islam yang kemudian memberatkan manusia dari sisi praktek. Kita belajar apapun yang ada prakteknya, manasik haji kah, manasik umroh, ya belajar tentang tata cara puasa, tata cara misalkan sholat jenazah, ngurus jenazah, tata cara sholat. Ini mudah para jamaah yang dirahmati Allah. Yang berat itu adalah bagaimana kita terus mempelajari tentang seluk-beluk daripada niat kita. Kemudian Az-Zubayd Al-Yami rahimahullahu ta'ala, beliau juga berkata, sesungguhnya aku ingin sekali memiliki niat yang ikhlas dalam segala sesuatu, sampai pada urusan makan dan minum. Apa kaitannya makan dan minum kok harus ikhlas? Barakallahu fikum. Orang itu kalau ikhlas berarti selalu pasang hati. Memasang hati dalam setiap gerak-gerik perbuatan di dalam kehidupannya. Maka dalam urusan mubah pun ya orang-orang ikhlas itu dia akan selalu berusaha bagaimana urusan mubah ini tetap berpahala di sisi Allah. Makan dan minum itu pada dasarnya mubah-mubah saja. Tidur pada asalnya mubah-mubah saja. Tapi bagi orang-orang yang yaqdah, ahlul yaqdah, orang-orang yang selalu mawas hatinya, selalu berusaha untuk ikhlas hatinya, perkara-perkara seperti itu selalu dia usahakan untuk tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Daud At-Ta'i rahimahullahu ta'ala juga berkata, aku melihat setiap kebaikan terhimpun oleh niat yang baik. Setiap kebaikan itu terhimpun oleh niat yang baik. Cukuplah dengan ikhlas, sekalipun engkau tidak sampai merasa lelah menegakkan kebaikan tersebut. Dalam ungkapan yang lain dikatakan, kam min saghirin, ya, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amal yang dipandang kecil ternyata menjadi besar dengan niat yang baik. Kita sering ya menjelaskan bagaimana sahabat Nabi ya infak makanan dengan mudnya seperti ini atau separuh mudnya, ternyata dinyatakan oleh Nabi ya pahala infak makanan mereka setengah atau satu mud itu tidak dikalahkan oleh infaknya manusia selain mereka dengan emas segede gunung Uhud. Punya kualitas para jamaah. Amalnya mungkin sederhana, dia tidak berlelah letih secara zahir di dalam melakukan amal tersebut. Namun yang dia berlelah letih adalah bagaimana hatinya itu selalu ikhlas. Ya. Hatinya yang selalu bergerak, hatinya yang selalu bekerja, hatinya yang selalu sibuk untuk terus melakukan pembenahan. Maka amalnya mungkin kecil, amalnya mungkin sederhana, tapi besar pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Karena kualitas hatinya. Nah itu para jamaah. Sebaliknya ada orang-orang yang rubba amalin kabir, amalnya gede amalnya. Tusaghiruhu an-niyah, menjadi kecil gara-gara salah niat. Bahkan berbalik menjadi dosa besar gara-gara salah niat. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi cukuplah dengan ikhlas sekalipun engkau tidak sampai merasa lelah di dalam menegakkan kebaikan itu. Sebab dengan demikian berarti engkau telah dapat memfokuskan dirimu untuk Allah semata. Nah itu. Manusia itu akan sampai kepada Allah bukan sekedar dengan fisiknya, tapi dengan hatinya. Perjalanan kita menuju Allah adalah perjalanan hati. Perjalanan hati para jamaah yang dirahmati Allah, bukan perjalanan fisik. Fisik ini nanti akan busuk, akan menjadi bangkai. Hati kita yang akan terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang ikhlas berarti dia memfokuskan ya dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan engkau berarti telah dapat membuang segala bagian nafsu dari hatimu
dan inilah perkara yang sangat-sangat besar. Kemudian dikatakan juga oleh Yusuf bin Asbat rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan mengikhlaskan niat dari berbagai hal yang dapat merusaknya lebih berat bagi seseorang daripada berlama-lama dalam kesungguhan beramal. Tahajud 1 jam itu tidak lebih berat ya dibandingkan dengan bagaimana kita selalu mengoreksi niat kita ini. Jadi dia selalu menjadi bagian yang paling berat, bagian yang paling susah. Fudail bin Iyad, seorang tabi'ut tabi'in rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan yang dikehendaki Allah darimu hanyalah niat dan keikhlasanmu. Yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan itu adalah keikhlasan hati kita, kebaikan niat kita. Barang siapa yang urusan hatinya dibaikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka urusan lahirnya pun akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Makanya kalau ada orang baik dengan hartanya, baik dengan bantuan tenaganya, baik dengan kata-katanya, baik dengan sikap dan tingkah lakunya, seringkali kita menyebut orang tersebut dengan satu ungkapan saja. Masya Allah, si fulan itu orangnya baik hati. Ya, gara-gara habis dikasih hadiah. Ya. Dia baik dengan hartanya, tapi kita menyebut dia orang yang baik hatinya. Kenapa? Karena hati ini raja, hati ini sumber dari kebaikan fisik, dari kebaikan zahir manusia. Kemudian para jamaah, barang siapa yang memperbaiki urusan antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memperbaiki urusan antara dirinya dengan sesama manusia. Jangan bermimpi kita baik dengan sesama manusia kalau kemudian kita rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang menyembunyikan niat buruknya di hatinya, melainkan Allah akan menampakkannya pada air mukanya dan juga pada celoteh lidahnya. Kalau orang lisannya buruk, tingkah laku, sikap, perbuatannya juga buruk, jahat, zalim sama orang, itu sesungguhnya gambaran dari keburukan hatinya. Kan berat para jamaah, berat kita mengatakan si fulan itu baik hati kalau kemudian orangnya suka zalim, suka jahat, suka hasad sama orang. Begitu ya. Dan kita juga tidak bisa memastikan kebaikan zahir seseorang itu menunjukkan kebaikan hatinya, walaupun itu sesungguhnya indikasi. Tapi kepastiannya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau orang menampilkan casing yang jahat, maka akan berat kita mengatakan si fulan ini orangnya baik hati. Kenapa? Karena kebaikan zahir itu pancaran dari kebaikan hati. Buruknya zahir kita itu sesungguhnya pancaran dari buruknya batin kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seorang yang ikhlas adalah yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Di masa-masa kita saat ini para jamaah, kita harus lebih bisa serius di dalam merahasiakan amal-amal kebaikan kita. Ya. Orang-orang soleh di zaman dahulu Pak, mereka selalu berusaha menyembunyikan amal-amal soleh, bahkan mereka menyembunyikannya dari istri-istri mereka sendiri, menyembunyikannya dari anak-anak mereka. Artinya orang-orang terdekat saja sampai nggak tahu. Oh, banyak kisah tentang itu. Ya, ada salafun saleh yang puasa sunnah itu belasan tahun, puluhan tahun tidak diketahui oleh anak istrinya. Luar biasa kan? Sampai segitunya Pak. Ini kan amalan yang berat untuk tidak diketahui oleh istri, oleh orang-orang di rumah. Tapi ada yang melakukan itu. Dia tiap hari biasa berangkat kerja, ya, dibekali sarapan, begitu ya. Diambil sarapannya itu, tapi ketika di tengah jalan disodakohkan ke fuqara dan masakin. Orangnya puasa, pulang nanti petang hari, ya, taunya orang-orang di rumah si fulan ini tidak puasa. Begitu. Itu dilakukan ya sampai puluhan tahun. Nah ini kan luar biasa. Bagaimana orang-orang soleh di zaman dahulu
itu bisa merahasiakan amal-amal kebaikannya sampai tidak diketahui oleh orang-orang yang terdekat darinya. Ya, beda dengan zaman kita sekarang, Pak. Kita beramal soleh di sini, manusia sedunia ini tahu semua. Dengan apa? Ya dengan live streamingnya itu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Taib, barakallahu fikum. Barang siapa yang menyaksikan keikhlasan pada ikhlasnya, maka keikhlasannya itu membutuhkan ikhlas yang lain. Artinya apa? Tidak bisa orang itu kemudian menyatakan saya ikhlas kok. Karena dengar orang ngomong begitu, Pak. Kadang juga orang yang diberi itu ngotot gitu. Ikhlas kah antum? Bener nih, ikhlas enggak? Kemudian orang yang ngasihnya juga mengatakan ikhlas benar. Kalau antum nggak percaya nih belah dadaku. Masya Allah. Nah orang kalau mengatakan ikhlas, apakah otomatis ia ikhlas? Belum tentu. Ini ikhlas ini perkara hati, tidak bisa ya dengan mudah diketahui. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, siapa yang menyaksikan keikhlasannya, maka dia butuh keikhlasan dalam keikhlasannya tersebut. Jadi berat ya orang itu untuk menyatakan bahwa dirinya ikhlas walaupun lisannya berbicara seperti itu. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, jangan dibiasakan seperti itu. Padahal anak itu sudah ikhlas itu ngasih si fulan itu. Loh, dari mana ya orang tahu bahwa dia memberi kepada orang itu ikhlas? Tapi kan kalimat seperti ini sering terungkap. Padahal saya itu sudah ikhlas, betulan ikhlas. Ini dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Ya. Mohon maaf, Anda curhat seperti itu ke orang, ini jangan-jangan indikasi nggak ikhlas. Begitu ya? Jangan-jangan itu indikasi nggak ikhlas. Maka bagaimana orang mempersaksikan tentang keikhlasan? Ketika orang berbuat seperti itu, dia butuh ikhlas yang lain. Ya sebagaimana syukur itu para jamaah, kata para ulama, disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di antaranya. Orang kalau kemudian mensyukuri satu nikmat, syukurnya itu adalah nikmat yang juga butuh kepada syukur berikutnya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah atas satu nikmat, syukurnya kita ini para jamaah itu adalah nikmat Allah. Karena dia amal kebaikan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Maka ketika kita berhasil mensyukuri satu nikmat, syukur kita itu adalah nikmat baru yang harus juga disyukuri dengan syukur berikutnya. Dan demikian seterusnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini ungkapan-ungkapan kalam hikmah dari para ulama yang menggambarkan betapa beratnya keikhlasan. Semoga Allah anugerahkan kepada kita keikhlasan di dalam hati kita, di dalam lisan kita, dan juga di dalam sikap perbuatan kita. Barakallahu fikum. Masih banyak kalam hikmah di kalangan para ulama tentang gambaran betapa beratnya keikhlasan. Namun yakinlah ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walaupun berat, manusia ketika mau berjuang, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang mukhlis, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hidayah dan inayah kepadanya sehingga dia menjadi orang yang ikhlas. Kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan ini di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala. Dan insya Allah ini pembahasan akan terus berkelanjutan ya, karena walaupun ini risalahnya singkat, namun insya Allah membutuhkan waktu untuk membahasnya. Ini alhamdulillah sudah ada terjemahannya Pak. Jadi jamaah yang ingin mencari bukunya, ini judulnya ya. Ini terjemahannya dikumpulkan dari 2 risalah. Yang pertama dari risalah Al-Ikhlas karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kemudian silsilah A'mal Al-Qulub karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Dikumpulkan tema tentang ikhlasnya, kemudian jadi buku saku seperti ini. Silahkan kalau ada yang ingin mencari, nanti di pertemuan berikutnya
kita akan bahas lagi dan terus berkelanjutan. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan. Ya, silakan. Barakallahu fikum. Iya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang berat ya. Ini pertanyaan yang menggambarkan ikhlas itu berat. Orang ikhlas itu nanti akan kita bahas ya. Makna-makna ungkapan para ulama ya tentang masalah ikhlas. Nah, salah satu ungkapan yang diungkapkan oleh para ulama tentang ikhlas adalah ketika orang itu tawajuh jiwa raganya hanya kepada Allah. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang kurang, yang tidak baik, orang ikhlas itu dia akan mengucapkan, apa yang saya harapkan, cita-citakan di sisi Allah lebih baik dari ini. Begitu. Artinya apa? Dia selalu fokus kepada kebahagiaan dan juga kesenangan di akhirat. Maka dunia begitu kecil bagi dirinya. Dunia bagi dirinya begitu kecil. Jangankan cuman gaji yang dikurangi, tetap dapat kan? Cuman dikurangi saja. Dunia seisinya ini bagi dia sangat kecil dibandingkan dengan apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Nah, di sini beratnya. Memang hawa nafsu kita itu arahnya selalu ke situ. Masya Allah, Pak. Mohon maaf ini. Ini kalau orang modelnya seperti itu, berarti bermasalah pada tauhidnya. Bermasalah pada tauhidnya. Kenapa bermasalah? Karena berarti dia meragukan Allah sebagai Ar-Razzaq. Begitu kan? Orang yang kemudian resah gelisah bimbang dengan masalah rezeki para jamaah, berarti dia suudzon kepada Allah bahwa Allah tidak akan mampu memberikan rezeki kepada dirinya. Nah, ini rusak, cacat tauhid. Dia meragukan Allah sebagai Ar-Razzaq, dia meragukan Allah sebagai Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Kemarin kita diuji semuanya dengan adanya wabah 2 tahun, memporak-porandakan tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga banyak yang kemudian menjadi korban itu adalah iman dan Islam yang ada pada manusia. Nah, salah satunya itu, Pak, PHK di mana-mana. Begitu kan? Gara-gara PHK akhirnya hancur rumah tangga. Gara-gara PHK akhirnya rusak iman. Disangkanya tidak ada jalan rezeki ketika dia di PHK. Emang rezeki di perusahaan saja, Pak? Kalau kita diputus dari perusahaan, ini loh diputus total, bukan dikurangi gaji. Apakah kalau kita diputus total dari satu pekerjaan, berarti tidak ada lagi jalan rezeki bagi kita? Apakah begitu, Pak? Kan tidak. Emang rezeki dari situ saja? Wasilah rezeki dari situ saja? Tidak. Ada ribuan peluang untuk kita bisa mendapatkan rezeki Allah. Kenapa kita rasa gelisah dengan yang seperti itu? Ada orang, Pak, ya, ganti perusahaan saja. Dulu pakai perusahaan asing, sekarang diambil alih oleh Indonesia. Akhirnya serba banyak pengurangan, termasuk jaminan kesehatan. Ada orang berkeluh kesah, oh sekarang ini kita nggak punya jaminan kesehatan. Loh, dianya sedang sehat. Dianya sedang sehat. Kenapa merisaukan perkara yang belum ada pada dirinya? Hanya dikurangi jaminan kesehatan. Tetap dia dapat jaminan, cuma dikurangi saja. Ya dulu mungkin fasilitasnya kalau berobat itu ke rumah sakit yang, ya kalau hotel tur, hotel bintang 5 begitu ya. Rumah sakitnya rumah sakit kelas mewah begitu ya. Itu kalau berobat gratis. Sekarang tuh nggak gratis. Prosedurnya begitu ribet. Ya. Bayarnya sekian %. Ada orang berkeluh kesah dengan itu.
Seolah-olah dia itu pengen sakit. Nanti kalau sakit dia pengen gratis. Begitu. Loh, sekarang dia sedang sehat. Nggak ada penyakit pada dirinya. Kenapa resah dengan seperti itu? Nah, ini gambaran. Oh, ternyata masih banyak masalah dengan akidah kita. Masih banyak masalah dengan tauhid kita. Nah, salah satunya itu. Kita sering suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggap kalau saya gaji dikurangi, selesai sudah. Ya. Sudah minyak mahal, begitu ya. Barang-barang mahal, gimana saya hidup? Gimana saya hidup? Bensin naik. Ya. Nah, ini para jemaah yang dirahmati Allah. Berarti kan dia meragukan Allah sebagai Ar-Razzaq. Meragukan Allah sebagai Ar-Razzaq. Nah, itulah para jemaah. Ya, mohon maaf ya. Ini juga akibat dari orang itu sering atau sudah termanjakan dengan zona nyaman. Begitu ya. Allahu a'lam. Sebagian para peneliti menjelaskan ini sebetulnya efek buruk ya dari penjajahan Belanda zaman dulu. Begitu ya. Jadi dibuat masyarakat kita ini terbuai dengan namanya zona nyaman. Paham maksudnya zona nyaman, Pak? Kamu kalau jadi pegawai saya di kantor duduk manis, kerjanya di meja saja dan di kursi saja, kamu gaji kamu sekian-sekian. Daripada kamu jadi petani, capek, kotor. Daripada kamu jadi pedagang, ribet, bau di pasar. Begitu kan? Mending jadi pegawai saja. Ini orang-orang kolonial zaman dulu memanjakan masyarakat kita dengan seperti itu. Akhirnya di benak masyarakat kita, oh kalau jadi pegawai itu luar biasa. Zonanya nyaman. Tiap bulan dapat gaji. Begitu kan? Dan itu pasti gajinya sekian. Kerjaannya cuma di depan komputer, di ruangan ber-AC, ya duduk manis di kursi dengan meja, Masya Allah. Punya sekretaris. Begitu. Dibuai manusia. Akhirnya menganggap ya seperti itu. Gara-gara zona nyaman ini para jamaah, akhirnya manusia tidak mau bersusah payah bisnis, jualan, jadi pengusaha. Begitu. Gara-gara itu, Pak. Akhirnya ya fokusnya orang, oh jalan rezeki itu ya saya jadi pegawai. Tiap bulan terima gaji, gitu ya. Bulanan enak, fasilitas serba ada. Padahal para jamaah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat para nabi dan rasul, rata-rata pekerjaan dunia mereka itu bukan di zona nyaman. Ada yang jadi penguasa, jadi pejabat, seperti Nabi Yusuf itu jadi bendaharawan, Nabi Sulaiman jadi raja, ya kan? Tapi yang lain ada yang jadi petani, ada yang jadi tukang jahit, ada yang jadi tukang kayu, ada yang jadi tukang besi. Rasulullah itu pengusaha, beliau pedagang. Ini semuanya zona-zona yang tidak nyaman. Petani itu Pak bukan zona nyaman. Kenapa? Karena dia bersusah payah. Tidak ada andil dia di situ untuk kemudian menumbuhkan tumbuhan. Siapa yang menumbuhkan tumbuhan? Allah Azza wa Jalla. Pedagang juga begitu. Dia berusaha belum tentu laris dagangannya. Beda dengan pegawai-pegawai itu. Tiap bulan pasti ada gaji masuk ke rekeningnya. Ini zona nyaman, sering melenakkan manusia. Akhirnya menganggap sumber rezeki itu ya dari situ. Makanya orang berbondong-bondong pengen jadi PNS, begitu kan? Walaupun harus dengan bayar sekian-sekian, pokoknya saya jadi PNS. Kenapa? Daya tariknya ada pensiun, kan begitu. Sudah tidak bekerja, tapi gaji tetap ngalir. Gitu. Kata orang, buang angin dan nguapnya itu digaji. Gitu. Masya Allah. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah, kita juga harus paham masalah ini. Jadi jangan buntu dengan wasilah untuk mendapatkan rezeki dunia. Ya, karena asal hukum dalam perkara dunia ini mubah, silakan. Coba perhatikan orang-orang yang bersusah payah, berjuang, berjualan, gitu ya. Masya Allah Pak. Orang-orang yang kemudian bersungguh-sungguh dalam masalah ini, ya, mungkin tidak dibayangkan sebelumnya, begitu ya.
orang menjual sesuatu ternyata bisa dapat keuntungan yang besar dari situ. Dulu Pak, ini ada cerita tentang orang jualan air mineral kayak gini. Dulu nggak ada orang kepikiran jual air mineral begini, ya kan? Kisah pertama orang yang jual air mineral gini kan diolok-olok sama orang. Ngapain jualan air? Orang tiap rumah punya sumur, punya air. Ngapain jual air kemasan begini? Loh sekarang ini pesaingnya banyak sekali. Ini berapa pabrik orang yang jualan air mineral gini? Begitu para jamaah. Artinya jangan buntu dengan kebaikan, dengan wasilah-wasilah rezeki dunia. Kalau kemudian gaji kita dikurangi dari satu tempat kita bekerja, kemudian akhirnya keluh kesah, akhirnya suudzon kepada atasan ini dan itu. Loh, kenapa Anda meragukan Allah itu sebagai Ar-Razzaq? Bukankah banyak jalur-jalur yang lain untuk kemudian kita dapat rezeki Allah? Dan ingat, rezeki itu bukan duit saja. Kita sehat rezeki bukan Pak? Pengen gak Bapak kaya raya tapi sakit-sakitan? Pengen? Pengennya kan kaya sehat, begitu kan? Ini sehat kita, ini rezeki para jamaah. Sehat kita rezeki. Kalau nggak percaya, coba jalan-jalan sekarang ke rumah sakit. Ada yang sedang mengap-ngengap, ya, sedang sakaratul maut. Ada yang sedang menderita nafasnya, menderita jantungnya. Masya Allah, kita bisa duduk di sini sehat. Ya. Nah itu para jamaah. Namun demikianlah, ya syaitan selalu memalingkan manusia, ya, dari jalan keikhlasan. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Itu karakter manusia yang harus diwaspadai. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa yang buruk-buruk, senangnya itu kalau kesah. Senangnya kalau kesah, tapi giliran mendapatkan kebaikan, dia lupa daratan. Ketika mendapatkan kelapangan, pelitnya minta ampun. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ya kalau ada orang seperti itu diingatkan bahwa jalan rezeki itu ya sangat banyak sekali, dan rezeki dunia segede apapun Pak tidak akan pernah memberikan kepuasan kepada manusia, begitu ya. Kepuasan hakiki hanya akan ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya orang-orang yang katanya hartanya sudah melimpah 7 turunan tidak akan habis. Apakah mereka merasa puas? Rata-rata tidak. Terus bekerja, terus bersusah payah. Begitu manusia, gitu ya. Tidak ada habis-habisnya tentang dunia ini. Maka ya sadari bahwa apapun yang menimpa diri kita, entah itu kekurangan ya di dalam urusan dunia, tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian berkeluh kesah, apalagi menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang mukmin itu hidupnya selalu bahagia. Bahagianya seorang mukmin bukan hanya fisiknya saja, zahirnya saja, tapi bahagia sampai ke dalam hati sanubarinya. Itulah surga dunia yang dijelaskan oleh para ulama, yang kalau tidak dimasuki oleh manusia, dia tidak akan masuk di surga yang ada di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, dan berusaha terus berdoa ya. Berdoa supaya kita dijauhkan dari kesyirikan, kecil ataupun besarnya, nampak ataupun tidak nampaknya. Nabi ngajarin satu doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu apapun padahal aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang tidak aku ketahui. Ini doa harus setiap hari kita baca. Kenapa? Karena godaan untuk tidak ikhlas itu begitu banyak dan berat sekali. Maka kalaulah bukan karena inayah dari Allah, kita pasti akan sulit menggapai keikhlasan di dalam kehidupan kita ini. Barakallahu fikum. Mohon izin sampai di sini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika.